Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Tuhan kami yang hidup, yang selalu menyertai kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami. Kembali kami alami kebaikan dan berkat yang Tuhan limpahkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 146. Saya akan membacakan Mazmur 146 ayat 5-10. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, hari-hari yang kita lalui mungkin diwarnai dengan duka cita, ada kegagalan, ada penyakit, ada persoalan. Namun dalam berbagai peristiwa itu, kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang senantiasa harus kita puji dan percayai. Tuhan punya rencana yang pasti baik buat kita, dan karena itu kita perlu percaya selalu pada karya dan tindakannya. Memasuki tahun yang baru, biasanya ada banyak ahli, bahkan paranormal yang memberikan nasihat-nasihat yang menghiasi berbagai media kita, yang memberikan ramalan mereka tentang tahun yang baru dan bagaimana menyikapinya. Kita bisa memilih untuk mendengar dan percaya kepada siapa, tapi adalah yang terbaik bila kita memilih untuk percaya kepada Tuhan dan pada firman-Nya. Mazmur 146 mengajar kita untuk selalu memuji Tuhan dan selalu percaya kepadanya dalam segala situasi dan waktu. Pasal ini diawali dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Kita semua manusia ciptaannya, sudah seharusnya dan sepantasnya memuji Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Memuji Tuhan memperkaya jiwa kita, membawa kedamaian dan sukacita di hidup kita. Kita perlu menyadari dan mengakui bahwa seringkali betapa sedikitnya kita memuji Tuhan, dan kita lebih sering mempertanyakan Tuhan atau mengomel dan bersungut-sungut kepadanya. Selain ajakan untuk memuji Tuhan, kita diajak untuk percaya penuh kepada Tuhan dan mengandalkannya. Seringkali kita tidak menaruh harapan kepada Tuhan, tapi kepada manusia, kepada pejabat, kepada pekerjaan, kepada obat-obatan, kepada kartu kredit, kepada pinjaman, kepada uang, dan kepada berbagai hal yang ada di dunia ini. Kecenderungan kita adalah memandang manusia di atas Tuhan sebagai bantuan terbesar kita. Padahal Tuhanlah yang seharusnya kita pandang dan harapkan. Hidup kita ini tidak tergantung pada manusia atau apapun yang ada, tapi tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Di ayat yang ke-5-10 tertulis, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Siapakah Allah, Tuhan yang dimaksudkan di sini? Tidak lain adalah Tuhan, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang mencelikkan mata yang buta, yang membebaskan kita dari kurungan dosa dan maut,
yang telah mengasihi dan menyatakan kuasa mujizat-Nya bagi kita. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah pencipta langit dan bumi ini. Bersama dengan Tuhan kita dapat mengatasi semuanya. Kita dapat hadapi segala keadaan tanpa khawatir ataupun takut. Kita dapat terus memuji Dia dan percaya bahwa Tuhan bertindak menolong kita. Memasuki tahun 2023, mari kita latih diri kita untuk selalu memuji Tuhan dan selalu percaya kepada-Nya dalam segala situasi dan keadaan. Pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan dan alamilah berkat-berkat-Nya. Percayalah kepada-Nya, maka kita akan hidup. Percayalah kepada Tuhan, maka kita akan melihat pemeliharaan-Nya yang ajaib atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kudus dan layak dipuji disembah, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang kembali mengingatkan kami untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Engkau, percaya kepadamu dalam segala karya-Mu di hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, menaruh harap kami kepadamu, bukan kepada manusia atau apapun yang ada di sekeliling kami. Sebab Engkaulah Tuhan, satu-satunya penolong. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber jalan keluar bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan bagi tubuh yang sakit, menyempurnakan tubuh kami. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, kami percaya ada jalan keluar, mujizat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah umat-Mu di mana saja berada. Berkati juga keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.